Sebagai sebuah tim, Indonesia kini bak artis pendatang baru yang mulai mencuri perhatian banyak pihak. Dan atensi sebesar itu jelas tak datang begitu saja. Karena seperti kita tahu, kalau sebelumnya Indonesia merupakan sebuah tim yang selalu terkena masalah. Namun stigma buruk itu perlahan mulai membaik seiring berjalannya waktu. Bahkan di babak ronde 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, skuad Garuda Merah Putih terus mendapatkan sorotan dunia. Hal itu tak terlepas dari penampilan timnas yang makin mengesankan. Bahkan dalam 3 match terakhir, mereka belum terkalahkan. Dan gak heran, jika laga melawan Cina malam nanti, sebanyak 141 negara di dunia akan menyiarkannya secara langsung. Melihat hal tersebut, jelas membuat negara-negara di ASEAN makin ngiri, karena sekali lagi, perkembangan timnas Indonesia makin jadi perhatian dunia. Perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir, gak ada salahnya jika anak asuh Sinteyong jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan banyak yang menyebut kalau Indonesia ini bak artis pendatang baru yang memiliki segalanya. Mereka punya popularitas dari fans yang begitu gila dengan sepak bola, punya pemain-pemain kualitas Eropa macam Jayet, Mesilgers, Calvin Verdong, Tom Hay, Martin Pas, dan masih banyak lagi yang bisa kami sebutkan satu persatu. Bahkan nih, saking kerennya timnas Indonesia saat ini, membuat laga timnas Indonesia menjadi salah satu laga yang paling dinantikan, khususnya di kawasan Asia. Bahkan tak hanya Asia, sejumlah media-media internasional macam ESPN, The Athletic, hingga Football Premier akhir-akhir ini mulai gencar memberitakan perkembangan timnas kita. Dan mereka juga memberikan prediksi kalau timnas Indonesia sangat bisa lolos Piala Dunia. Hal itu jelas bukan tanpa alasan, karena mereka sadar dengan apa yang telah dilakukan oleh PSSI sejauh ini. Terutama langkah cerdas mereka dengan terus mendatangkan banyak pemain keturunan berkualitas untuk menyempurnakan skuad Garuda yang telah dibangun oleh Sinteyong sejak tahun 2020 tersebut. Dan saking banyaknya sorotan, laga timnas Indonesia sekarang beneran jadi salah satu yang dinanti. Tentu kita masih ingat kalau laga melawan Australia dan Bahrain kemarin, bahkan sampai disiarkan di 49 negara berbeda di seluruh dunia. Dan kini, jelang laga melawan Cina, jumlah siaran terus meningkat. Bahkan kini meningkat hampir 2 kali lipat, yang dimana 141 negara siap menyiarkan secara langsung laga Cina versus Indonesia. Buat negara ASEAN makin ngiri. Performa timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini jelas membuat negara-negara di ASEAN makin ngiri pol. Bagaimana tidak ngiri kalau kini Indonesia mulai mendekati level tim-tim elit Asia. Apalagi dalam 3 match terakhir, mereka selalu menjadi tim dengan penuh kejutan. Terutama saat menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan juga Australia. Bahkan saat melawan Bahrain kemarin, nama Indonesia makin disorot dunia setelah tim tuan rumah merampas kemenangan Indonesia secara terang-terangan. Dan akibat insiden itulah jumlah penyiaran naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena mereka gak ingin kejadian di Bahrain terulang kembali. Apalagi kan Cina sudah punya siasat buruk kepada timnas Indonesia. Sementara itu, melihat timnas Indonesia makin disorot dunia, membuat tetangga makin ngiri. Salah satunya ya dari negara yang suka julitin Indonesia, Vietnam. Dan tetangga yang suka ngeklaim barang milik orang sesuka udelnya sendiri, yakni Malaysia. Beda dengan Thailand yang sudah agak legowo, Vietnam dan Malaysia ini malah tantrumnya bukan main. Ya gimana enggak, secara hasil mereka udah kalah mulu dari Indonesia di 2024 ini. Kemudian internal sepak bola mereka juga sedang gak baik-baik saja. Ditambah prestasi timnas secara umum juga menurun.
Ini dengar kabar kalau laga Indonesia bakal disiarin 141 negara dan berpotensi membuat Indonesia makin dikenal dunia. Ya udah, ngamuklah mereka. Dan gak kebayang, semisal Indonesia mampu lolos Piala Dunia, amin, bakal setantrum apa mereka. Free, no chains to hold, burning bright like molten gold. Step by step we break the mold. Stories of the fearless. ESPN jagokan Indonesia kalahkan Cina. Timnas Indonesia digadang-gadang berpeluang besar untuk meraih kemenangan. Ini salah satunya disorot oleh media sport ternama ESPN. Dalam laporan itu sendiri, ESPN menyoroti sejarah Indonesia yang sebenarnya pernah main di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Setelah era itu, Indonesia tak pernah lagi main di Piala Dunia, bahkan mendekati lolos pun susah. Namun kali ini, peluang Indonesia kembali main di Piala Dunia 2026 ditulis ESPN cukup terbuka. Peluang itu mereka sebut bisa dimulai saat melawan Cina. Indonesia sudah melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan hasil mereka di putaran 3 sejauh ini sudah melewati prediksi banyak orang. Cina bukanlah tim yang sama seperti saat mereka lolos Piala Dunia 2002. Mereka juga bukan lagi tim yang langganan lolos semifinal Piala Asia dari 1976 sampai 2004, tulis laporan ESPN. Dan kini, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah baru di Qingdao semakin terbuka lebar. Hal itu sangat jelas karena tim tuan rumah sedang underperform, usai kalah dalam 3 laga terakhir di babak round 3. Sedangkan Indonesia datang dengan rasa percaya diri lebih tinggi. Media Korea Selatan sebut Cina ketakutan. Jelang laga ini, banyak media luar negeri yang fokus meliput pertandingan timnas Indonesia dan Cina. Pasalnya, baik Indonesia dan Cina sama-sama belum pernah meraih kemenangan di grup C kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Bedanya, timnas Indonesia tidak pernah kalah satu kali pun dari 3 pertandingan dan hanya meraih hasil imbang. Sementara itu, Cina kalah 3 berturut-turut melawan Jepang 0-7, disusul Arab Saudi 1-2 dan Australia 1-3. Dengan hasil ini, Cina seharusnya akan sangat berusaha keras mengalahkan timnas Indonesia yang mengincar kemenangan. Namun tim yang dipimpin oleh pelatih Branko Ivankovic ini menarik perhatian berbagai media luar negeri, termasuk media Korea Export News. Outlet media Korea Selatan exportnews.com menegaskan, Cina yang saat ini berada di posisi terbawah grup C juga mengincar kemenangan. Oleh karena itu, media Korea melaporkan bahwa kecil kemungkinan Tiongkok akan berpartisipasi di putaran final Piala Dunia. Sehingga jika Cina kembali kalah melawan timnas Indonesia, maka posisi pelatih asal Kroasia Branko Ivankovic akan terancam. Ketika performa buruk terus berlanjut, posisi pelatih Branko Ivankovic tentu saja menjadi tidak stabil. Kalau gagal menang lawan timnas Indonesia, kemungkinan besar ia dipecat, kata exportnews.com. Dan media Korea memperkirakan laga ini akan berjalan menarik karena Cina akan menghadapi timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini telah banyak memakan korban selama melatih timnas Indonesia. Sementara itu, dengan banyaknya negara-negara di dunia yang menyiarkan secara langsung, jelas kita harus bisa memberikan penampilan terbaik di lapangan. Karena jika kita bisa perform, jelas kekuatan sepak bola kita bakal makin diakui dunia.
Dan ini adalah waktu yang tepat untuk tunjukkan kepada dunia kalau kita punya bangsa yang besar dan punya timnas sepak bola yang tak kalah keren. Dan untuk negara-negara ASEAN yang masih suka julid, mending nonton aja laga Indonesia versus Cina nanti malam. Siapa tahu bisa jadi contoh kalian bagaimana bisa bersaing dengan tim-tim elit di Asia suatu hari nanti, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.